Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama menggumulkan kebenaran firman Tuhan dalam satu tema yang mungkin sedikit menggelitik begitu ya, karena bisa jadi tema yang seperti ini ada yang kemudian menyalahpahaminya. Dan saya yakin kita tidak akan seperti itu. Dan apalagi dalam konteks hidup dalam Kristus. Ya. Jadi inilah yang menjadi dasar adalah hidup dalam Kristus. Bagaimana kemudian kita bijak mengasihi diri sendiri. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambilkan dari Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 6 dan nanti kita akan membaca juga dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini, pertama dari Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 6. Setelah hitungan ketiga kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kemudian 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, dan firman Tuhan berkata bahwa yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pikir apa yang telah saya sampaikan di depan jangan sampai salah mengerti. Karena sebenarnya berbicara tentang bijak mengasihi diri, ini kita tidak sedang berbicara bagaimana kita mengatur strategi kita untuk mengasihi diri kita. Bukan itu. Berbicara berkaitan dengan mengasihi diri itu tidak sama dengan sikap egoisme dalam diri kita masing-masing. Itu tidak sama dengan selfish atau sikap yang mementingkan diri sendiri. Berbicara tentang mengasihi diri itu juga bukan sama atau tidak sama dengan sikap memproteksi diri dan kemudian kita tidak mau dikritik. Bukan. Karena sesungguhnya hal yang demikian justru akan membuat kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Mengasihi diri juga bukan merupakan satu sikap atau tidak sama dengan sikap yang memanjakan diri, yang kemudian berusaha untuk memenuhi segala sesuatu yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Mohon maaf, kalau dalam konteks ini contoh yang saya dapatkan kaum Hawa ya. Saya coba cari berkaitan dengan bagaimana orang yang memiliki keinginan untuk memanjakan diri, memenuhi segala keinginannya. Itu waktu saya mempersiapkan ini sudah ngantuk, tidak ketemu-ketemu. Yang saya temukan kaum Hawa. Saya tidak diskriminasi dalam hal ini, mohon maaf kepada kaum ibu ya. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa sikap mengasihi diri itu tidak sama dengan memanjakan diri dan memenuhi segala keinginan yang ada pada diri kita untuk
dalam konteks memenuhi keinginan, bukan memenuhi kebutuhan. Bapak Ibu, saya kira kita perlu membedakan bagaimana memenuhi keinginan dan memenuhi kebutuhan. Kalau boleh saya memberikan definisi, ya, berkenaan dengan maksud daripada mengasihi diri, di sini adalah mencintai dan menghargai diri kita sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya. The image of God bagi setiap kita. Dan karena itu jugalah kita perlu menghargai diri. Karena memang kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi kita juga ingat bahwa gambar dan rupa Allah ini kemudian jatuh di dalam dosa. Dan ketika jatuh di dalam dosa, kita sungguh-sungguh memerlukan anugerah Tuhan. Kita sungguh-sungguh memerlukan kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Dan kemudian kita hidup di dalam anugerah-Nya. Kita hidup menjalani proses untuk kemudian menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan melalui hidup kita itulah Tuhan dipermuliakan. Karena sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan kita adalah supaya Dia dipermuliakan melalui hidup kita. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kaitannya dengan kita akan bersama-sama menggumulkan, membahas dengan tema kita bijak mengasihi diri. Ini saya akan membahasnya melalui 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa kita mengasihi diri? Pertanyaan kedua, bagaimana mengasihi diri dan apa manfaat mengasihi diri? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bagian yang pertama, mengapa mengasihi diri. Saya menemukan ketika saya mencoba menggumulkannya, yang pertama, dan inilah yang tadi saya pakai sebagai dasar di dalam pembacaan kita, yaitu karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara tentang pengenalan diri kepada diri kita sendiri. Karena ketika kita sungguh-sungguh menyadari, kita percaya bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya kita ini sebenarnya adalah pribadi yang mulia, pribadi yang istimewa. Ketika saya membahas berkaitan dengan ciptaan Allah yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah, pada diri kita masing-masing itu ada keunikan, ada keistimewaan yang tidak ada pada diri siapapun. Saya tidak tahu penduduk dunia sekarang tepatnya berapa miliar, tetapi saya memiliki satu keyakinan berdasarkan firman Tuhan ini, Sumarno yang seperti ini hanya satu saya. Kalau mungkin ada orang yang mirip dengan saya, hanya mirip, tidak persis sama. Demikian juga dengan kita. Tidak ada Pak Gelen selain dia. Beliau adalah satu-satunya di dunia ini. Tidak ada Koheri yang lain selain Koheri yang ada di sini. Kalau mungkin misalnya saya ketemu dengan seseorang, oh Koheri saya kemarin ketemu dengan seseorang yang mirip Koheri. Bisa jadi, tetapi tidak ada yang sama persis. Beliau satu-satunya. Karena beliau diciptakan mulia, beliau diciptakan unik pada dirinya. Karena beliau diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan menarik dari bacaan kita tadi dikatakan bahwa kita ini diciptakan begitu mulia kalau dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Pemazmur mengatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu,
bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia? Sehingga engkau mengingatnya, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah keberadaan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan pemazmur mengatakan hampir sama seperti Allah. Saya kira ini merupakan satu ungkapan-ungkapan yang mungkin menunjukkan bagaimana keistimewaan daripada manusia. Tetapi dari sisi lain, memang harus diakui bahwa keberadaan manusia sebagai ciptaan yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah ini memiliki atribut atau memiliki sifat-sifat yang hampir sama dengan atribut yang dimiliki oleh Allah. Bedanya adalah berbicara tentang kualitasnya. Kualitasnya berbeda, tetapi kita memiliki sifat-sifat yang ada juga yang pada diri Allah. Secara khusus, apa yang disebut sebagai sifat atau atribut yang disebut sebagai communicable atribut. Atribut yang ada pada diri Allah yang juga ada pada diri kita. Maka kita memiliki kemampuan, kita memiliki potensi yang mungkin walaupun tidak sama dengan Allah, berkaitan dengan misalnya kita memiliki kemampuan untuk mencipta sesuatu. Allah adalah pencipta, sedangkan manusia adalah manusia yang memiliki potensi untuk mencipta. Artinya apa? Kalau Allah mencipta segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, atau yang biasa dikenal dengan creatio ex nihilo, manusia mencipta sesuatu dari ada kepada ada yang lain. Itulah yang membedakan. Tetapi kemampuan untuk create sesuatu ini juga ada dan dimiliki oleh manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sekali lagi ciptaan yang mulia ini telah jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia terputus hubungan dengan Allah secara rohani, terputus hubungan dengan Tuhan. Dosa membuat manusia terhilang. Dosa membuat manusia seperti yang kemudian dicatat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5. Di sana dikatakan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kemudian Mazmur memberikan penjelasan atau menarasikan dengan cara yang lain. Mazmur 14 ayat 3 di sana dikatakan mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kemudian hal itu juga dikutip oleh penulis Roma yaitu Paulus mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kemudian para teolog juga mengutip hal yang sama, menarasikan dengan cara yang mungkin berbeda. Agustinus misalnya mengatakan sebagai apa yang disebutnya non posse, non picare. Tidak mampu, tidak berdosa. Artinya bahwa manusia ketika jatuh di dalam dosa, manusianya memiliki satu potensi, yaitu tidak bisa tidak berdosa. Artinya keberadaan manusia akan selalu berdosa. Itu sebelum manusia atau itu ketika manusia jatuh di dalam dosa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengenal diri kita harus mengenal diri sampai ke sana. Bahwa sebelum Kristus beranugerah bagi kita adalah manusia yang berdosa. Dan Roma mengatakan upah dosa adalah maut. Maka di sini kita melihat
keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa Allah begitu mengasihi kita. Karena Allah begitu mengasihi kita, maka Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira ini alasan kedua mengapa kita perlu mengasihi kita. Mengapa kita perlu mengasihi diri kita. Karena Allah kita mengasihi diri kita. Karena Allah yang menciptakan kita sangat mengasihi kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak membiarkan manusia berada di dalam keberdosaannya. Tetapi Tuhan memberikan solusi. Tuhan memberikan jalan keluar. Paling tidak itu terungkap di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para teolog menyebut ini sebagai proto-evangelion. Mereka menyebutnya sebagai Injil pertama-tama yang ada, yang dinyatakan di dalam Alkitab untuk menyatakan betapa Tuhan peduli kepada manusia yang telah diciptakan, yang sudah jatuh dalam dosa. Manusia tidak dibiarkan tetap di dalam keberdosaannya, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan solusi. Dan bahkan kalau kita membaca di dalam Roma pasal 5 ayat 8, di sana dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah cinta kasih Tuhan. Inilah bentuk wujud bukti kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Dan kita melihat bahwa Tuhan selalu menunjukkan kemurahannya, kepeduliannya di tengah-tengah kehidupan manusia yang mungkin tidak taat, yang tidak setia, yang tidak patuh, dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, Tuhan terus menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bahkan kalau kita melihat apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab dalam surat Efesus, di sana dikatakan bagaimana Tuhan merancangkan penyelamatan itu, bagaimana Tuhan merencanakan penebusan itu sejak sebelum dunia dijadikan. Ini memang merupakan sebuah misteri bagi kita. Ya. Kemudian akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Apakah Tuhan, kalau Tuhan sudah merencanakan itu, berarti Tuhan tahu bahwa manusia nanti akan jatuh dalam dosa. Ya. Kenapa pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak istilahnya, Adam, jangan. Atau Hawa, jangan. Tidak seperti itu. Pada saat itu, manusia memang memiliki kehendak bebas di dalam dirinya. Dan Tuhan sedang menguji manusia. Manusia mau taat kepada Tuhan atau manusia tidak taat kepada Tuhan. Nah, saya kira ini menjadi diskusi yang lain yang cukup panjang kalau kita mau mendiskusikan hal ini. Tapi kita melihat bahwa Tuhan mengasihi kita sebagai umat, sebagai milik yang Tuhan telah tetapkan untuk menjadi umat pilihannya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, alasan yang ketiga, mengasihi diri adalah dasar untuk mengasihi sesama. Karena Alkitab berkata bahwa hukum yang kedua yang sama dengan itu, ini berbicara berkaitan seluruh hukum yang kemudian disimpulkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Bapak Ibu, sebelum kita bisa mengasihi diri sendiri seperti apa yang Tuhan mau, kita tidak akan mungkin bisa mengasihi sesama kita. Maka perlu kita menunjukkan bagaimana kita mengasihi diri, bagaimana membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi diri di dalam kehidupan kita. Supaya kemudian apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mengasihi sesama seperti diri sendiri, itu akan terwujud di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira saya mengambil 3 saja dari mengapa kita mengasihi diri. Kemudian yang kedua, bagaimana mengasihi diri? Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang bagaimana kita mengasihi diri, yang pertama adalah kita perlu menghargai diri sebagaimana Tuhan menghargai kita. Yesaya 43 ayat 4, bagi saya ini sesuatu yang luar biasa, membukakan betapa Tuhan mengasihi masing-masing pribadi kita. Dan karena itulah Tuhan mengutus putranya yang tunggal untuk mati bagi kita, melakukan karya penebusan. Yesaya 43 ayat 4 di sana dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini memang di satu sisi bukan hanya berbicara berkaitan dengan pribadi kita yang ditebus, tetapi ini berbicara berkaitan dengan bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita umat pilihan-Nya. Karena apa? Kita lebih berharga dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena itulah Tuhan Yesus sendiri datang meninggalkan kemuliaannya. Datang ke dalam dunia ini, mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Bahkan bukan hanya sebagai manusia, dia menjadikan diri sebagai hamba daripada manusia. Bahkan bukan hanya sebagai hamba daripada manusia, dia harus mati di kayu salib. Bapak Ibu, ini menunjukkan sebuah kerendahan diri, pengorbanan diri yang lintas batas, lintas waktu, yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun kecuali oleh Allah sendiri. Bapak Ibu, saya kadang-kadang nonton film itu ya, film nggak tahu itu film Korea atau film Tiongkok ya, yang judulnya Raja Naga. Raja Naga itu dia menyamar menjadi orang yang miskin. Ya, menyamar menjadi orang yang miskin, kemudian nanti ceritanya dia menemukan istri dan lain sebagainya, begitulah. Ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau saya membandingkan dengan perendahan daripada Kristus, jauh. Karena apa? Karena kemudian dia menunjukkan siapa dirinya, dan akhirnya dia menang atas musuh-musuhnya. Sedangkan Kristus, walaupun puncaknya juga menang atas kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa si iblis. Tetapi dia harus merendahkan diri, harus mati di kayu salib. Karena kematian di kayu salib pada waktu itu adalah kematian yang paling hina. Dan karena itulah ada ayat yang mengatakan, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Tetapi Kristus, oleh karena kasih-Nya kepada kita, oleh karena begitu menghargai kita, dia berkenan melakukan perendahan itu sampai yang terendah di dalam hidupnya. Artinya, Bapak Ibu, Tuhan begitu menghargai kita. Karena itu, mari kita menghargai diri kita masing-masing.
dalam konteks hidup dalam Kristus. Ya. Hidup dalam Kristus. Itu menarik kalau kita membahas di dalam Efesus itu en Christo Yesu atau en Curio, en auto, itu bagus sekali. Ya, dan saya berharap Bapak Ibu sudah memahami ini, bagaimana kita yang ada di dalam Kristus, yang hidup di dalam Kristus. Maka dalam konteks inilah kita menghargai diri sebagaimana Tuhan menghargai diri kita. Bagaimana mengasihi diri sendiri? Yang kedua, merelakan diri diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, itu adalah proses kehidupan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kalau kita tidak masuk di dalam proses itu, dan kita tidak mau masuk dalam proses itu, kita tidak merelakan diri kita masuk dalam proses itu, maka bagi saya, kita bukan orang Kristen. Bagi saya, kita bukan orang yang hidup dalam Kristus. Maka relakan diri kita diproses oleh Tuhan. Relakan diri kita dibentuk oleh Tuhan. Dan cara proses Tuhan, cara pembentukan Tuhan, itu tidak seperti yang kita pikirkan. Tidak seperti yang kita bayangkan. Maka Roma pasal 8 ayat 28, 29 ini menjadi dasar dalam kaitannya dengan bagaimana kita merelakan diri diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, segala sesuatu itu berbicara berkaitan dengan semua yang terjadi dalam hidup kita. Apa itu dalam pendidikan kita, apa itu dalam keluarga kita. Kadang-kadang ada orang-orang yang dilahirkan di dalam keluarga yang notabene keluarga itu tidak baik-baik saja. Tetapi Tuhan dalam anugerahnya bisa saja membuat orang tersebut kehidupannya baik-baik saja. Kalau Bapak Ibu membaca misalnya kisah atau catatan berkaitan dengan raja-raja di Israel, secara khusus raja-raja di Yehuda, ya. Itu raja yang dikasih umur tambahan oleh Tuhan itu siapa namanya? Hizkia. Hizkia dikasih tambahan umur oleh Tuhan. Tetapi 15 tahun yang ditambahkan oleh Tuhan tidak dipakai sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Lahirlah seorang raja yang kemudian melanjutkan kerajaannya yang bernama Manase. Manase itu adalah raja yang jahat. Raja ini jahat, bahkan anaknya sendiri dikorbankan untuk Dewa Marduk. Anaknya sendiri. Manase kemudian menurunkan anak, melahirkan anak namanya Amon. Amon ini walaupun tidak sejahat ayahnya, tetapi dikatakan dalam Alkitab dia adalah raja yang jahat. Tetapi puji Tuhan, Amon menurunkan seorang raja yang sangat luar biasa. Yaitu Raja Yosia. Artinya apa? Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita berada dalam keluarga yang tidak baik-baik saja. Tetapi itu semua proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada orang-orang tertentu yang mungkin dalam studinya berada atau studi di tempat studi yang tidak baik. Tetapi sebenarnya kalau dia mengerti, memahami betul berkaitan dengan kesempatan yang Tuhan berikan, waktu, karunia yang Tuhan berikan, kairos yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, bisa saja dia menjadi pribadi yang terbentuk dengan baik. Maaf kalau misalnya saya berkata dulu pada waktu semester awal, saya sudah mau kabur dari kampus. Kalau misalnya pada waktu itu saya tidak ditangkap oleh dosen saya, salah satu dosen saya yakin saya tidak bertemu dengan Bapak Ibu saat sekarang ini. Karena apa? Karena saya berpikir kenapa pendidikan di teologi seperti ini. Saya tidak bisa terima. Kemudian saya kabur dari tempat itu. Kemudian waktu saya kabur di halaman kampus itu, saya ditangkap oleh seorang bapak. Namanya Pak Edison Jama. Pak Gelen mungkin kenal beliau ya. Pak Edison Jama tangkap saya. Hei Marno mau kemana? Gitu ya. Kemudian, mau pulang Pak?
Kenapa pulang? Beliau menyapa saya dengan seorang bapak yang sangat luar biasa. Pulang boleh, tetapi nanti dulu kita ke kantor bapak. Saya mau bicara dengan Marlo. Kemudian saya diakhiri dan lain sebagainya. Dan kemudian saya akhirnya mengambil keputusan untuk saya melanjutkan kuliah saya. Kalau tidak, saya mungkin tidak ada di hadapan Bapak Ibu. Karena proses dibentuk oleh Tuhan dengan hal-hal yang mungkin tidak seperti yang kita pikirkan. Kemudian yang berikutnya, menjaga dan merawat tubuh sebagai mestinya. Sebagaimana mestinya yang saya maksudkan, itu berbicara berkaitan dengan hukum-hukum alam yang juga perlu kita pahami. Karena hukum alam itu berbicara berkaitan dengan common revelation. Pewahyuan umum daripada Tuhan. Yang itu semua ada. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Mohon maaf. Saya berharap di sini tidak ada yang merokok ya. Adakah? Maksud saya begini. Saya bukan orang Pantekosta dalam pengertian penganut Pantekosta, karena kadang-kadang kalau saya sih yang saya pakai berkaitan dengan apa yang berguna bagimu. Karena pada waktu saya membaca berkenaan dengan penelitian tentang rokok, itu beberapa tahun yang lalu ya, enggak tahu sekarang kalau ada penemuan baru lagi. Itu ada 360 lebih racun yang ada di dalam rokok. Nanti mungkin calon dokter bisa mengkoreksi ini saya ya. Ada 360 lebih. Racun ada 360 kok kemudian kita sengaja kita dengan sadar menghirup itu. Artinya apa? Bapak Ibu, kita tidak menjaga tubuh kita dengan baik. Saya baru cerita Pak Gelen, rekan hamba Tuhan tadi malam meninggal. Semoga jangan di ini ya. Itu menurut saya karena terlalu memaksakan diri. Sudah tahu kondisi tubuhnya lemah, bahkan jantung. Tetapi beliau memaksakan diri. Karena bagi saya, yang tahu kita kuat, yang tahu kita mampu adalah diri kita sendiri, betul? Sampai istri saya itu pada waktu beliau dibawa ke rumah sakit, kami berdoa. Kebetulan ada Tanto di rumah, saya, istri saya dengan Tanto, kami berdoa di rumah. Berdoa supaya Bapak Pendeta ini, tidak saya sebutkan, tidak nakal. Itu yang disebutkan istri saya. Kok mama bilangnya tidak nakal? Iya, karena menurut saya nakal dia. Terlalu memaksakan diri padahal tahu bahwa tubuhnya sedang lemah. Jantungnya. Tadi malam pada waktu kira-kira jam 1:30 dipanggil Tuhan. Pagi kami lihat, istri saya lihat di grup WA itu, kaget kami. Wow, Bapak ini sudah dipanggil Tuhan. Saya langsung cuci muka, langsung pergi ke rumah beliau. Bapak Ibu, ada hal-hal yang memang kita perlu untuk menjaga diri dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Tuhan Yesus pun, kalau kita berbicara berkaitan dengan ini, Tuhan Yesus juga menyarankan supaya ada waktu untuk istirahat. Dalam Markus pasal 6 ayat 31, di sana lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Perlu istirahat. Kadang-kadang hamba Tuhan itu istirahatnya dipaksa oleh Tuhan. Dikasih sakit baru kemudian istirahat. Saya kadang-kadang juga pernah begitu, tapi saya mencoba untuk terus belajar. Supaya sebelum Tuhan kasih istirahat, saya mengerti saya perlu istirahat. Karena apa? Di dalam hukum 10 hukum pun, Tuhan juga memberikan peringatan. 6 hari engkau bekerja, pada hari ke-7 beristirahat.
budak-budakmu, hewan-hewanmu, binatang-binatang yang ada padamu harus beristirahat. Maka kita juga perlu menyadari betul, ya, perlu menyadari betul di dalam kehidupan kita supaya kemudian kita tidak gegabah di dalam bagaimana mengasihi diri sendiri. Kemudian yang ketiga, apa manfaat mengasihi diri sendiri? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa di sana ternyata manfaat mengasihi diri itu pertama meningkatkan kesehatan mental. Kalau misalnya kita membaca di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 8, ini menarik di sana dikatakan oleh Rasul Paulus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini juga menolong kita untuk kemudian bagaimana mengasihi diri itu dengan cara-cara yang seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, membuat rasa empati. Atau meningkatkan rasa empati. Bapak Ibu, kalau kita membaca misalnya saja di dalam Matius pasal 7 ayat 12. Di sana dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Inilah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kemudian Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang kudus dan terkasih, kenakanlah belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan seterusnya. Roma pasal 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kalau kita bisa mengenal diri dengan baik dan kita bisa mengasihi diri sebagaimana yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, kita akan mampu berempati kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan secara spiritual. Bapak Ibu, 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20, nats yang kita baca tadi mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita harus sadar bahwa diri kita, tubuh kita bukan milik kita. Karena itu kita tidak boleh mempergunakan tubuh kita semau kita sendiri. Kita tidak boleh mempergunakan tubuh kita sesuai dengan kehendak kita sendiri. Maka dalam kaitannya dengan ini kita diingatkan, engkau telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu pergunakanlah tubuh ini untuk hormat dan kemuliaan Dia. Yang terakhir saya baca saja karena waktunya sudah habis. Pertanyaan aplikatif, sudahkah kita mengasihi diri seperti yang Tuhan kehendaki? Menjaga seluruh aspek kehidupan kita, baik dari sisi aspek kognitif, psikososial, emosional, mental, fisik, dan tentu saja yang terutama adalah aspek spiritual. Kemudian yang kedua, adakah praktek kehidupan kita menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi diri kita? Apa yang kita pikirkan, sikap kita, tutur kata kita, pilihan-pilihan kita, apakah menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi kita? Kadang-kadang berbicara tentang pilihan itu sulit Bapak Ibu ya. Apa yang diizinkan untuk orang lain kadang-kadang tidak diizinkan untuk kita toh.
Orang lain boleh makan kacang-kacangan, yang asam urat enggak boleh. Kalau memaksakan diri, itu ada teman dosen kami itu asam uratnya 13. Sampai ketika dia kambuh itu dia ngesot-ngesot enggak bisa berdiri Bapak Ibu. Tetapi kalau datang ketemu saya, Mas Marno, iya, yuk kita ke sate Padang. Waduh, saya senang sekali diajak ke sate Padang. Tapi, Pak, begitu mau ke sate Padang, enggak apa-apa lah sekali-kali. Nanti pulang, dia bawa 2 bungkus lagi, dimakan di rumah. Ya, dia tinggal di Batu, tapi kadang-kadang datang. Setiap kali datang di sini selalu, Mas Marno, kita ke sate Padang di Cilengsi. Di Cilengsi itu ada di pinggir jalan, sate Padangnya enak sekali menurut saya. Ya. Saya sering mampir di situ ya. Tapi ya begitulah ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan hubungan dan relasi kita dengan Tuhan dan sesama? Bapak Ibu, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita akan bisa membangun relasi yang baik dengan Tuhan dalam kaitan dengan mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau kita sungguh-sungguh sudah mengasihi diri sendiri. Selamat mewujudkan hidup bijak mengasihi diri seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkati. Ya mohon maaf, silahkan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Selamat siang Pak Pendeta, terima kasih. Izinkan saya bertanya Pak. Silahkan. Tema kita hari ini adalah bijak mengasihi diri. Dan tentunya apa yang Bapak sampaikan itu benar sekali dan sangat membuka wawasan harusnya sehingga kita bisa bijak mengasihi diri. Namun ada pertanyaan saya Pak begini, bagaimana korelasi antara penggunaan uang dengan bijak mengasihi diri? Seringkali kita juga selalu berpikir atau seringkali berupaya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya karena kita berpikir untuk A, B, C, dan D misalnya. Untuk kebutuhan rumah, cicilan A, B, dan C, untuk sekolah anak-anak dan lain sebagainya. Yang seringkali juga akhirnya kita lupa diri sehingga kita lupa Tuhan gitu ya. Karena dengan kebutuhan yang cukup banyak. Bagaimana menurut Bapak akan hal ini? Terima kasih. Iya, terima kasih. Bapak Ibu saya kira Alkitab mengajarkan kita berkenaan dengan bagaimana kita menjalani kehidupan dalam kecukupan. Ya, saya selalu mengatakan bukan tidak boleh kaya, ya. Tetapi kadang-kadang, mohon maaf, ada orang yang kaya tidak selalu merasa puas dan terus-menerus mencari kekayaan itu. Yang kadang-kadang dari sisi kebutuhan sebenarnya sudah cukup. Artinya kalau memang sudah tercukupkan dan bahkan dalam tanda kutip menurut saya berkelebihan, maka jangan kemudian kita memaksa diri kita, atau istilahnya itu yang workaholic ya. Workaholic. Jangan sampai seperti itu. Ya. Memang dalam situasi dan kondisi kita itu memang kita berada di dalam satu tantangan yang tidak mudah. Ada tuntutan dari keluarga, ada tuntutan dari teman, lingkungan, berkenaan dengan standar kehidupan yang standarnya adalah dunia. Ya. Orang itu kalau yang dihormati itu kan biasanya memang yang kaya-kaya ya. Itu menjadi pergumulan yang tidak mudah.
Tetapi sebenarnya dari sisi kita sendiri, kita tahu. Dan karena itulah Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada kita sebenarnya. Berkenaan dengan bagaimana mencari, apa istilahnya, uang ya. Material dan materi dan lain sebagainya itu ya. Dan saya kira memang semua kita harus mendrive diri, memotivasi diri untuk melakukan yang terbaik dan lain sebagainya. Tetapi diri kita sendiri sebenarnya juga tahu batasan-batasan itu. Maka dalam batasan-batasan itulah ketika kita sudah melampaui, seharusnya kita sadar. Sadar, oh, saya sudah melampaui, saya sudah melewati. Tidak usahlah ngejar itu. Gitu ya. Nah memang kadang-kadang ada orang yang terlalu sederhana dalam pengertian, ya wis pokoknya nrimo ing pandum, gitu kata orang Jawa gitu ya. Tapi yang perlu menjadi ukuran kita adalah bagaimana sebenarnya di dalam mengerjakan sesuatu, segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, kerjakanlah yang terbaik yang bisa Bapak Ibu saudara-saudara lakukan. Tidak perlu, kita perlu memiliki ambisi ya. Halo, kita perlu memiliki ambisi ya. Perlu, tetapi kita tidak boleh ambisius. Ya, saya kira kalau kita benar-benar bergumul dengan firman, hidup di dalam firman, sebenarnya kita tahu batasan-batasan itu. Ya, saya memang bukan seorang pekerja, ya seorang ini biasanya pergumulannya kan berbeda ya, saya sebagai pengajar gitu berbeda dengan Bapak Ibu yang mungkin bekerja, ada tuntutan ini, tuntutan itu dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya masing-masing kita tahu batasan-batasan itu. Dan biarlah di dalam batasan itu yang kita kerjakan, yang penting dalam prinsip. Kalau saya selalu prinsipnya Kolose pasal 3 ayat 23. Bapak Ibu tahu? Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, jangan oleh karena dorongan orang lain. Jangan oleh karena dorongan orang tua. Kadang-kadang orang tua kalau belum di dalam Tuhan itu juga cukup merepotkan kita juga ya. Tapi saya bersyukur bahwa orang tua kami itu memahami betul kami. Ya. Sehingga tidak menuntut ini dan tidak menuntut itu dan lain sebagainya. Dan bersyukurnya kemudian di dalam masa tuanya orang tua saya khususnya ya, itu kemudian ikut kami ya. Itu menjadi berkat tersendiri untuk saya. Ya. Jadi saya kira kita harus berupaya, berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan. Tetapi jangan sampai melampaui itu. Karena sebenarnya setiap kita tahu batasan-batasan dari kemampuan kita. Ya. Batasan-batasan berkaitan dengan apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan, dan lain sebagainya. Nah, saya berharap walaupun jawaban saya mungkin belum terlalu memuaskan, bisa paling tidak memberikan sebuah wacana, ya, gambaran seperti itu ya, Pak. Terima kasih.